Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kesalahan orang-orang yang mengambil tempat khusus di dalam masjid untuk mengerjakan salat fardu, seperti yang dilakukan sebagian orang yang sholat di atas kursi, lalu dia menempatkan kursinya di satu tempat tertentu di dalam masjid. Kursinya tidak boleh digeser. Itulah tempatnya khusus di dalam masjid. Nah, ini tidak boleh. Demikian pula yang terbaik adalah mengerjakan sholat sunat di sembarang tempat di dalam masjid tanpa mengkhususkan sholat di satu tempat tertentu, kecuali ada dalil-dalil khusus yang menjelaskan bahwa tempat itu memiliki keutamaan. Misalnya Rasulullah SAW pernah sholat di situ, atau Rasulullah menjelaskan keutamaan sholat di situ, dan seterusnya. Baik, pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan kesalahan yang berikutnya adalah berkaitan dengan sutra. Sutra itu adalah pembatas yang membatasi antara orang yang salat dengan orang yang lewat di hadapannya. Ditancapkan sesuatu seperti tongkat atau benda-benda yang tingginya setinggi ujung pelana, lebih kurang 30 cm, untuk menghalangi orang-orang yang lewat di hadapannya, hingga orang-orang yang ingin lewat di hadapannya dapat lewat di belakang sutra. Banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli illa ila sutra." Janganlah sekali-kali kamu salat kecuali menghadap sutra. Jadi ini perintah untuk sholat menghadap sutra, dan larangan untuk sholat tanpa menghadap sutra. Wala tada' ahadan yamurru baina yaday. Jangan biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Maksudnya antara ia dan sutrahnya. Hingga para ulama mengatakan bahwa hak untuk menghadap orang yang akan lewat di hadapan orang yang salat adalah apabila dia memiliki sutra. Kalau dia tidak memiliki sutra, maka dia tidak punya hak untuk menghadap siapapun yang lewat di hadapannya. Wala tada' ahadan yamurru baina yaday. Jangan biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Maksudnya di hadapanmu antara kamu dan sutra. Itu diharamkan kita lewat di hadapannya. Dan tidak mengapa kita lewat di belakang sutranya. Fa in aba, jika dia menolak, bersikeras untuk lewat di hadapanmu antara kamu dan sutra, fal tuqatilhu, maka lawan dia dengan keras. Fal tuqatil di sini maksudnya hadanglah dia, lawanlah dia. Fa inna ma'ahul qarin, karena ia bersamanya ada al-qarin. Al-qarin yang dimaksud di sini adalah syaitan. Ya, artinya apa? Dorongannya untuk tetap lewat di hadapan orang yang sedang sholat memakai sutra itu adalah dorongan dari syaitan, dan dia bersama syaitan. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah
Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Jika salah seorang dari kamu hendak salat, maka salatlah menghadap ke sutrah. Salat menghadap sutrah. Wal yadnu minha, dan mendekatlah ke sutrah itu. Jadi mendekatlah ke sutrah itu. Nanti akan dijelaskan berapakah batas ideal antara seseorang dan sutrahnya. Wala yada' ahadan yamurru bainahu wa bainaha. Jangan biarkan, ini hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya. Jangan biarkan seorang pun lewat antara dia dan sutrahnya. Bainahu wa bainaha, yaitu wa baina al-musalli wa baina as-sutrah. Fa in ja'a ahadun yamurru, jika ada seorang yang bergerak untuk melintas, falyuqatilhu fa innahu syaitan. Maka hendaklah dia lawan orang itu, karena orang itu adalah syaitan. Dan di dalam riwayat lain dikatakan fa inna syaitan yamurru bainahu wa bainaha. Karena syaitan akan berupaya untuk lewat antara dia dan sutrahnya. Ya, jadi Rasulullah SAW menjelaskan di sini bahwa orang yang berzikrar untuk tetap lewat antara orang yang salat dengan sutrahnya adalah syaitan. Bahwa ini adalah perbuatan syaitan. Ya, perbuatan syaitan. Dalam riwayat lain dari Sahal bin Abi Hatmah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini riwayat Sahal bin Hatmah. Sahal bin Abi Hatmah. Ia meriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Jika salah seorang dari kamu salat menghadap sutrah, maka mendekatlah ke sutrah itu. Jadi ada tata cara untuk memakai sutrah. Janganlah sutrah itu terlalu jauh dari kita. Ya, janganlah sutrah itu terlalu jauh dari kita. Ada sebagian orang yang salat, ia agak jauh dari dinding. Ya, jarak antara dia dan dinding terlalu jauh, hingga tidak bisa dikatakan dia menghadap sutrah. Karena kalau dikatakan menghadap itu adalah sesuatu yang dekat. Maka Nabi mengatakan wal yadnu minha, maka mendekatlah dia ke sutrah itu. La yaqta'u syaitan alaihi salatahu. Janganlah sampai syaitan memutus salatnya, ya, dengan lewat di hadapannya. Ya, dikatakan dalam riwayat lain bahwa ada 3 hal yang apabila lewat di hadapan orang yang salat maka dapat memutus salat orang itu. Yaitu wanita, kemudian wanita haid, kemudian anjing hitam, ya, kemudian keledai. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain dikatakan, "Idza shalla ahadukum falyastatir." Jika salah seorang dari kamu salat, maka hendaklah dia falyastatir, hendaklah dia memakai sutra, sitar, penghalang, pembatas. Wal yataqarrab min as-sutra, dan hendaklah dia yataqarrabu. Yataqarrab artinya mendekat kepada dari sutra itu. Fa inna syaitana yamurru baina yadayhi, karena syaitan berupaya untuk lewat di hadapannya. Demikian beberapa hadis yang berkaitan dengan sutra, dan semuanya ini adalah perintah. Falyastatir, falyadnu, wal yataqarrab, ya. Semuanya adalah perintah untuk wal yaj'al sutra bainahu wa bainaha. Jadi ini semua adalah perintah, dan perintah hukumnya adalah wajib. Jadi hukum pendapat yang paling rajih di dalam masalah ini, ya, bahwa salat menghadap sutra itu wajib, baik itu salat fardu maupun salat sunnah, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ya, menghadap sutra di dalam salat hukumnya wajib, dan apabila dia tinggalkan maka hukumnya berdosa. Kemudian para ulama berbeda pendapat, yang mengatakan wajib berbeda pendapat. Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan salatnya batal bila dia tidak menghadap sutra, sementara yang lainnya mengatakan salatnya sah tapi dia mal ismi, dia mendapat dosa atas pelanggaran itu, yaitu melanggar, ya, salah satu kewajiban salat, yaitu menghadap sutra. Qala Syaukani mu'allaqan ala hadis Abi Sa'id as-Sabiq. Asy-Syaukani mengomentari hadis Abu Sa'id yang lalu, hadis yang kedua yang kita bacakan tadi, fihi anna ittikhadha sutra wajibun.
Ya, di dalam hadis ini kata beliau disebutkan bahwa mengambil sutrah atau membuat sutrah, menghadap sutrah di dalam salat hukumnya wajib. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi merupakan pendapat mayoritas, ya pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada di sana sebagian yang berpendapat itu tidak wajib, ya tidak wajib. Akan tetapi pendapat yang rajih adalah seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaukani tadi, ya menghadap sutrah di dalam salat hukumnya wajib. Ya, demikian. Jadi hendaklah jangan ditinggalkan. Dari situ nampaklah kesalahan sebagian orang, khususnya masyarakat yang belum mengetahui hukum ini. Mereka sholat, ya, lalu mereka sholat di tengah-tengah masjid, atau jauh dari dinding atau dari sesuatu yang menghalanginya. Syubhat mereka dalam hal ini adalah mereka mengatakan kami sholat di dalam ruangan, ya, kami sholat di dalam ruangan. Jadi mereka membedakan antara sholat di dalam ruangan dan sholat di luar ruangan. Ya kita katakan tidak ada beda antara sholat di dalam ruangan dan sholat di luar ruangan. Nanti akan kita jelaskan ada beberapa riwayat dari para salafus saleh, para sahabat bahwa mereka mengamalkan sutrah ini baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Waqal dan dia mengatakan wa aktsarul ahadits mustamilatun alal amri biha. Dan mayoritas hadis-hadis yang ada itu mengandung perintah. Seperti yang kita sebutkan tadi semuanya perintah. Wal yastatir, wal yatakarrab, wal yadnu. Kemudian hadis yang pertama tadi la tusalli illa ila sutra, fal yusalli ila sutra. Semuanya adalah perintah. Ya, demikian. Wa zahirul amr wujub. Dan zahir dari satu perintah itu adalah wajib. Apalagi tidak ada indikasi yang mengalihkan dari hukum wajib kepada hukum mustahab. Yang kedua, adanya penguat-penguat, indikasi lain yang menguatkan perintah wajib tersebut. Misalnya apa? Ya, ancaman, ya. La yaqta as-syaitan alaihi salatu, jangan sampai salatnya diputus oleh syaitan karena ketiadaan sutra. Ya, fa inna syaitan yamurru baina yadayhi, karena syaitan akan lewat di hadapannya. Nah, demikian. Jadi ini semua menguatkan, indikasi-indikasi yang menguatkan, yang mempertegas hukum wajib menghadap sutra di dalam salat. Fa idza wujida ma yusrif hadhihi awamir al-wujub ila an-nadab fadar. Jika ada dalil-dalil lain yang mengalihkan perintah-perintah ini dari wajib kepada mustahab, maka silakan datangkan jika ada. Wala yaslu lil tarfi qawluhu, dan tidak ada yang bisa dan tidak ada yang pantas untuk mengalihkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lalu, yaitu sabda beliau fa innahu la yadurruhu ma marra baina yadayhi, karena tidak akan memudaratkannya apa-apa yang lewat di depan sutrahnya, yaitu di belakang sutrahnya. Ya, li'anna tajannubal musalli lima yadurruhu fi salatihi wa yudhibu ba'da ajrihi wajibun alaihi, karena menghindari sesuatu yang memberikan mudarat atasnya di dalam salatnya dan menghindari perkara-perkara yang dapat menghilangkan sebahagian dari pahala salatnya itu adalah satu yang wajib atas orang yang salat. Jadi karena ketiadaan sutrah itu bisa menyebabkan yang pertama mudarat bagi salatnya. Salatnya bisa tidak sah. Kemudian yang kedua dapat mengurangi nilai pahalanya, yaitu dia salat dengan membawa dosa. Maka oleh karena itu jelaslah hukum wajibnya. Nah, maka wajibun alaihi. Maka hukum wajib ini tidak bisa ditawar-tawar lagi di dalam bab sutrah ini. Nah, itulah dia beberapa penjelasan dari Asy-Syaukani yang intinya beliau condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa menghadap sutrah di dalam salat hukumnya wajib. Menghadap sutrah di dalam salat hukumnya wajib. Untuk kaum lelaki ini zahir. Ya, ini zahir. Dan untuk kaum wanita dari mana? Apakah kaum wanita juga diperintahkan untuk menghadap sutrah? Kita katakan perintah di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Karena pada hakikatnya salat kaum laki-laki dan salat kaum wanita itu sama, kecuali ada dalil yang memisahkan antara keduanya. Oleh karena itu kita katakan
kaum wanita yang ingin mendapat tempat yang paling utama di dalam shaf, artinya di belakang, atau dia mengambil tempat di belakang, ya, karena yang paling bagus wanita itu sholat di belakang, jauh dari shaf pertama, itu shaf terakhir, itu shaf yang paling baik. Nah, kalau ada seorang wanita yang sholat di belakang, dia sholat sunat di belakang misalnya, nah maka dia harus menjadikan sesuatu sebagai sutra di hadapannya. Nah demikian, ya. Apalagi ya dulu ya, ini kita cerita dulu Masjid Nabawi tidak ada, Masjid Nabi itu tidak ada gitar, tidak ada tirai, ya, tidak ada tirai. Ya, kemudian juga mereka di belakang, ya tentunya tidak ada dinding yang bisa mereka hadapi seperti halnya kaum laki-laki. Maka dalam hal ini, jika kondisinya seperti itu, wanita tetap wajib menghadap sutra di dalam salat, walaupun mereka mengambil tempat di belakang. Nah, di dalam salat berjamaah tentunya yang berlaku adalah sutra imam. Sutra imam adalah sutra bagi orang-orang yang di belakangnya. Ya, sutra imam adalah sutra bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Baik. Wa mimma yu'akkidu wujubaha, dan di antara dalil-dalil yang menguatkan hukum wajibnya adalah annaha sababun syar'iyyun li adami butlanis shalah bimururi al-mar'ah al-balighah wal himar wal kalbul aswad, bahwasanya itu merupakan sebab syar'i untuk menahan ataupun mencegah batalnya salat karena lewatnya wanita yang sudah haid, wanita baligh, keledai dan anjing hitam. Ya, sebagaimana yang sahih di dalam hadis dijelaskan, ya, bahwa 3 perkara ini dapat membatalkan orang salat seseorang apabila lewat di hadapannya. Waliman ilmar minal mururi baina yadayhi, dan untuk mencegah orang-orang yang akan lewat di hadapannya. Wa ghairu dzalika minal ahkam al-murtabithah bis-sutrah, dan beberapa hal-hal lain, hukum-hukum lain yang berkaitan dengan as-sutrah. Cukup di pintu. Walihada harasa as-salafus salih ala sutrah fi salatihim. Nah, di sini kita akan jelaskan penerapan pengamalan para salaf, para sahabat dan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Para salafus salih ya sangat memperhatikan ya sutrah di dalam salat-salat mereka. Faja'at aqwaluhum wa af'aluhum tatra fil hasi 'alaiha. Dan banyak sekali ucapan-ucapan mereka, bahkan perbuatan-perbuatan mereka yang isinya adalah anjuran untuk sholat menghadap sutra, perintah untuk menghadap sutra, dan pengingkaran. Ya, jadi ada 3 di sini disebutkan oleh beliau. Yang pertama anjuran, dorongan untuk sholat menghadap sutra. Kemudian yang kedua perintah, ya untuk menghadap sutra. Kemudian yang ketiga adalah pengingkaran atas orang-orang yang sholat tanpa menghadap sutra. Jadi ini semua menguatkan bahwasanya mereka berpendapat hal itu adalah wajib. Diriwayatkan salah satunya adalah riwayat Qurrah bin Iyad. Qurrah bin Iyad berkata, "Ra'ani Umar wa ana usalli baina ustuwanataini." Umar melihatku saat aku salat di antara 2 tiang. Ya, Umar melihatku saat aku salat di antara 2 tiang. Ini maksudnya salat munfarid, salat sendiri. Ya, ketika dia sedang salat sendirian, bukan salat berjamaah, dia salat di antara 2 tiang. Fa akhadha bi qafai fa adnani ila sutratin. Lalu beliau mengambil ataupun memegang tengkukku, yaitu bagian belakang leher, ini qafa. Fa adnani ila sutra, lalu mendekatkanku ke sutra. Itu mendorongnya untuk mendekat ke sutra. Faqala, lalu Umar berkata, "Shalli ilaiha."
salatlah kamu menghadapnya. Ini juga merupakan petunjuk kepada kita berbicara dengan orang yang salat, yang berbicara satu arah tentunya, bukan dua arah. Untuk kepentingannya itu boleh. Misalnya untuk mengingatkannya ada kubur di depannya, seperti yang dilakukan oleh Umar ketika ada seorang yang salat menghadap kubur. Umar mengatakan al-qabr 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 al-qabr, artinya apa? Hindari kubur, hindari kubur. Tapi orang itu mengira Umar berkata al-qamar al-qamar, jadi dia tidak bergeming. Lalu Umar mengalihkannya ataupun menariknya dan menjauhkannya dari kubur, demikian. Nah, di sini Umar berkata kepadanya, "Shalli ilaiha." Setelah beliau menyeret dan menarik tengkuknya mendekat ke sutra. Ya, jadi boleh melakukan sesuatu terhadap orang yang salat, yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan salatnya, ya, yang berkaitan dengan salatnya. Misalnya apa? Misalnya menutup sebagian auratnya terbuka tanpa sengaja, kita tutup. Dia nggak tahu kan? Ya, kita tutup. Ya, kadang-kadang mungkin dia sudah menutup aurat dengan baik, ya. Bukan orang yang tidak menutup aurat dengan baik di awal salatnya, ya, seperti orang yang pakai salat pakai kaos oblong yang pendek, kemudian naik terangkat mulai nampak bokongnya, ya ini ditutup pun sia-sia. Ya, karena pada awalnya dia memang tidak menutup aurat dengan baik. Nah, misalnya kondisinya, kasusnya ada seorang yang salat dan dia sudah pakai pakaian yang baik untuk salat. Lalu di dalam salat misalnya ada angin atau kipas angin atau sesuatu hingga tersingkap sebagian auratnya, maka orang yang tahu boleh menutupnya. Ya, karena kalaupun dikasih tahu dia mungkin nggak tahu, ya. Nah, demikian. Atau seorang yang salat menghadap kiblat yang salah, arah yang salah, kiblat ke sana, dia menghadap ke sana, maka orang lain boleh memutar badannya. Nah, demikian. Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan boleh juga berbicara satu arah, ya, dengan orang yang salat untuk mengingatkannya berkaitan dengan salatnya. Misalnya apa? Ada ular dekatnya, kita boleh teriak, ada ular, sehingga dia bisa membunuhnya. Ya, atau seperti yang dilakukan oleh Umar, misalnya seorang salat rupanya ada kubur, maka boleh dia peringatkan. Atau salat tidak menghadap sutra, maka dia boleh mengingatkan orang itu untuk menghadap sutra, seperti yang terjadi di sini di Indonesia. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, arada Umar bidzalika an takuna salatuhu ila sutra. Maksud Umar adalah agar orang itu salat menghadap sutra. Ini menjelaskan kepada kita bahwa hal itu adalah perkara yang penting. Ya, kalau itu bukan sesuatu yang wajib di dalam salat, maka Umar tidak akan menyeret tangkuknya atau menarik tangkuknya kemudian mendekatkannya ke sutra. Ya, seperti yang dilakukan Umar ketika beliau mengingatkan orang yang sedang menghadap kubur dalam salat. Ya, tentunya karena itu adalah sesuatu yang tidak boleh, haram dan dilarang, maka beliau mengingatkannya. Seperti juga di sini dilarang salat tanpa menghadap sutra, maka Umar pun mengarahkan orang itu, menarik tangkuk orang itu untuk menghadap ke sutra. Demikian. Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadnu minha kay la yamurru syaitan amamahu." Jika salah seorang dari kamu salat menghadap sutra, maka hendaklah dia jika salah seorang dari kamu mengerjakan salat, maka hendaklah dia salat menghadap sutra dan hendaklah dia mendekat ke sutra itu agar salatnya agar setan tidak lewat di hadapannya. Agar setan tidak lewat di hadapannya. Setan di sini ikhwan fillah, ya, kita bisa membawakan kepada dua makna sekaligus, yaitu setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa apabila seseorang salat tanpa menghadap sutra, maka setan dari kalangan jin akan leluasa lewat di hadapannya. Tapi kalau dia menghadap ke sutra, maka itu menghalangi setan-setan dari kalangan jin itu untuk lewat di hadapannya. Ya, untuk lewat di hadapannya. Demikian. Karena mereka itu tidak nampak, ya. Mereka adalah makhluk gaib, tidak nampak oleh kita. Tapi keberadaan sutra itu dapat menghalangi mereka, orang-orang yang salat menghadap sutra, maka sutra itu akan menghalangi jin-jin ini untuk lewat di hadapan orang yang sedang salat. Maka tertolaklah ucapan sebagian orang yang mengatakan, "Ya, ngapain saya menghadap sutra? Orang enggak ada yang lewat kok di sini," katanya.
sepi-sepi saja lagi orang diri di masjid. Ya, karena sebagian orang yang malas menghadap sutra, khususnya ketika dia sholat sendirian di masjid atau di tempat yang sepi atau tempatnya mestinya luar dan dia sholat di satu sisi yang sepi tanpa menghadap sutra dengan alasan siapa yang melewat sini, katanya. Siapa yang melewat? Tidak ada yang lewat sini. Atau dia masuk, kebetulan orang-orang sudah pulang semua kan begitu ya, lalu dia sholat jauh dari sutra. Ya, mungkin sebagian alasan yang diangkat oleh orang-orang seperti ini adalah mereka beralasan, nah, toh ada orang-orang yang lewat di sini. Ya kita katakan, ya bisa saja kemungkinan orang-orang manusia lewat. Satu, kalaupun itu kemungkinannya tipis, tapi kemungkinan yang paling besar adalah setan-setan dari kalangan jin pasti lewat di hadapan. Kalau dia tidak menghadap ke sutra. Demikian. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, arba'atun minal jafa. Ada arba'un minal jafa. Ada 4 yang termasuk ya sifat yang kasar. Ya, termasuk satu al-jafa. Jafa itu adalah sifat yang kasar. Badawi. Yang pertama adalah ayusalli ar-rajulu ila ghairi sutra. Seseorang yang salat tanpa menghadap sutra, itu badui. Ya. Dulu para salaf, para ulama, para sahabat menganggap badui orang-orang yang salat tanpa menghadap sutra. Artinya orang yang tidak terdidik, orang yang tidak terpelajar itulah. Orang badui, orang pedalaman yang enggak ngerti apa-apa datang salat tanpa menghadap sutra. Ya, termasuk sifat-sifat badui adalah seseorang salat tanpa menghadap sutra. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak kaum muslimin yang melakukan hal seperti itu sebenarnya perbuatan orang-orang badui zaman dulu, kan begitu ya. Yang dikatakan oleh para sahabat hanya orang-orang badui lah yang berbuat seperti itu pada zaman mereka. Yang nggak ngerti kan begitu, datang dari kampung pedalaman masuk pelosok desa kesa-kesa kan begitu ya, datang ke kota dulu sholat sembarang tempat atau di mana yang mereka mau. Tapi orang-orang terpelajar di kota Madinah atau maksudnya di perkotaan, ya, di perkampungan, ya, orang yang terdidik, maka mereka sholat menghadap sutra. Demikian begitu. Kemudian ayasma'al munadi tsumma la yujibuhu, yaitu dia mendengar seruan azan tapi dia tidak menjawabnya atau tidak mendatanginya. Baik. Fanzur ya al-qari, hadani Allah wa iyyak. Coba lihat para pembaca yang budiman, semoga Allah memberi hidayah dan juga kamu. Kaifa atatil awamir minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana ini perintah datang dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ta'atuhu ta'atullah, yang mana menaati Rasulullah sama dengan menaati Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah berucap dengan hawa nafsu, melainkan adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Wa kaifa amara ashabahu bima amara bihi. Lalu coba lihat juga bagaimana sahabat-sahabat beliau memerintahkan sama seperti yang beliau perintahkan. Ya, Rasulullah memerintahkan seperti itu, para sahabat juga memerintahkan seperti itu. Hatta inna Umar al-Khalifah ar-Rasyid alladzi huwa manhu, sampai-sampai khalifah yang ar-Rasyid, khalifah kedua, Umar bin Al-Khattab, yang kita tahu siapa dia, alladzi huwa manhu, artinya adalah ya, orang-orang tahu lah siapa Umar. Ya'ti li sahibi jalil wa huwa yusalli. Ya, ia mendatangi seorang sahabat yang lainnya yang sedang salat tadi wa yusalli, fa ya'khudhu bi qafaihi. Lalu dia meraih tangkuknya ataupun memegang tangkuknya, liyudniyahu ila sutratin, agar untuk mendekatkannya ke sutra dan salat menghadap sutra tersebut. Ya, ini adalah satu perlakuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menunjukkan urgensi salat menghadap sutra. Wanzur ila Ibnu Mas'ud, dan coba lihat juga pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kaifa qarrana salat ar-rajuli ila ghairi sutratin ma'a sama'il muadzin thumma la yujibu as-sami'. Dan coba lihat juga bagaimana Ibnu Mas'ud ya menyamakan ya orang yang salat tanpa menghadap sutra seperti orang yang mendengar muadzin tapi dia tidak menjawab
muadzin tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, jadi ini semua menguatkan kepada kita semua bahwasanya hukum wajib ini adalah satu yang disepakati di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Laqad ra'aitu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari 'inda al-maghrib hatta yakhruj an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku melihat sahabat-sahabat Rasulullah yabtadiruna, berlomba-lomba untuk mendekati as-sawari, sariyah yaitu tiang-tiang. Ya, 'inda al-maghrib. Ya, tatkala salat maghrib. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan salat maghrib. Artinya ini adalah salat yang mereka kerjakan, ini adalah salat antara adzan dan iqamah. Ya. Baina adzanaini salatun, kata Nabi 3 kali, banyak baina adzanaini salatun. Kemudian pada kali yang ketiga beliau mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Di antara 2 adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah itu ada salat. 3 kali Nabi mengatakannya. Kemudian pada kali yang ketiga beliau mengatakan bagi yang mau. Nah, yang dilakukan oleh para sahabat di sini adalah salat antara adzan dan iqamah. Nah, begitu selesai kumandang adzan maghrib, mereka langsung mendekati apa? As-sawari, yaitu tiang-tiang masjid untuk mengerjakan salat ini. Ya. Nah, kemudian hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ya untuk mengimami mereka. Wa fi riwayatin wa hum kadzalika yusalluna ar-rak'atain qabla al-maghrib. Demikianlah mereka mengerjakan salat ya. Artinya dalam kondisi seperti itu, yaitu mereka salat dengan menghadap tiang. Ya, kemudian kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana? Tiang-tiang kan tidak sebanyak orang yang salat. Ya, taruhlah kita kata ada 3 tiang atau 4 tiang lah kita katakan, itu sudah banyak lah di dalam satu masjid ya, 4 tiang atau 5 tiang. Taruhlah 6 tiang. Apakah cuma 6 orang yang salat antara 2 adzan ini? Ya, kita katakan mereka berusaha untuk mendekatinya. Dan apabila sudah didekati tiang itu oleh seorang, maka orang sahabatnya salat di belakangnya, yaitu menghadap ke rekannya dan demikian. Jadi mereka salat dengan menghadap ke sutra yang terdekat bagi mereka. Itu maksudnya. Jadi ini salat 2 rakaat antara adzan dan iqamah, bukan salat qabliyah maghrib. Karena tidak ada salat qabliyah maghrib ya. Rawatib qabliyah maghrib itu tidak ada. Jadi yang dilakukan oleh para sahabat di sini adalah salat antara adzan dan iqamah 2 rakaat. Fahada Anas, dan dalam riwayat ini Anas ya, yahki anna sahabati fi hadzal waqti ad-dayyiq. Ya, Anas bin Malik menceritakan tentang perbuatan dan amalan para sahabat pada waktu yang sempit. Ya, antara adzan maghrib dengan iqamat salat maghrib itu sangat sempit waktunya ya. Kita tahu bahwasanya waktu salat maghrib itu sangat singkat ya, sangat singkat. Nah, dalam kondisi seperti itu, kaifa yabtadiruna as-sawari lis salat ar-rak'ataini qabla al-maghrib. Bagaimana dalam kondisi seperti itu juga mereka tetap ya memperhatikan untuk dapat salat menghadap ke tiang-tiang masjid tersebut ya. Demikian. Jadi tidak lantas karena sempitnya waktu mereka salat tanpa menghadap sutra. Itu maksudnya. Artinya dalam kondisi bagaimanapun, walaupun itu salat sunat, terlebih lagi salat-salat yang wajib, mereka selalu menghadap sutra di dalam salat. Diriwayatkan dari Nafi', salah seorang tabi'i, ia mengatakan, kana Ibnu Umar idza lam yajid sabilan ila sariyatin min sawari al-masjid qala li walli dhahrak. Adalah Ibnu Umar apabila beliau tidak mendapatkan tempat untuk mendekati tiang masjid, ya seperti kita sebutkan tadi, dia tidak dapat tempat untuk mendekat ke tiang masjid. Bagaimana? Beliau berkata kepadaku, walli dhahrak, palingkan punggungmu. Ya, artinya salat menghadap punggung orang rekannya, ya seperti yang biasa terjadi yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu dia salat di belakang orang yang sedang duduk. Ya, jadi dia menghadap. Dia jadikan orang yang sedang duduk di hadapannya sebagai sutranya.
atau orang yang sholat di hadapannya sebagai sutrahnya, dan ini boleh. Sebagian ulama mengatakan itu harus dengan persetujuan orang yang kita jadikan sutra. Ya, harus dengan persetujuan orang yang kita jadikan sutra. Kalau dia tidak setuju tidak boleh. Sebagian ulama mensyaratkan seperti itu. Ya, artinya kata kita menahan dia untuk apa? Untuk jadi sutra. Ya. Nah, kalau tidak kita minta persetujuan darinya, artinya kita tidak meminta persetujuan langsung kita sholat di belakang orang yang duduk, maka tidak ada kewajiban baginya untuk tetap bertahan di situ. Ya, satu waktu dia boleh saja apa? Lari dari situ, berangkat atau pergi beranjak dari situ. Tapi kalau seperti kasus yang dia alami oleh Umar ini, dia minta kepada Nafi. Dia berkata kepadaku, kata Nafi, "Walli dhahab." Balikkanlah punggungmu, agar aku bisa sholat menghadapmu. Nah, demikian. Jadi adabnya, kalau kita ingin menjadikan orang sebagai sutra, kalau kita ingin menjadikan manusia, orang, rekan kita, ya, sebagai sutra, atau seseorang menjadi sutra bagi kita, adalah kita minta persetujuan darinya. Ya, artinya kita minta kepadanya, "Fulan, saya mau sholat dulu di sini," kan gitu ya. Nah, karena tidak ada lagi tempat untuk apa? Untuk dijadikan sutra. Kecuali di sana masih banyak, ya, dinding masih kosong, kan, tiang masih kosong, maka yang terbaik adalah menghadap sutra-sutra tersebut dan tidak menahan seseorang untuk dijadikan sutra. Mungkin. Wa anhu aidan qala, dan juga dari Nafi yang mengatakan, kana Ibnu Umar la yusalli illa ila sutra. Adalah Ibnu Umar, beliau tidak akan sholat kecuali menghadap sutra. Beliau tidak akan sholat kecuali menghadap ke sutra. Jadi beliau secara konsisten melakukan hal ini, istiqomah. Ya, dan itulah dia rutinitas amalan beliau di dalam sholat, yaitu menjadikan tidak sholat kecuali dengan menghadap sutra tersebut. Demikian pula di dalam riwayat lain dari Salamah bin Al-Aqwa, dia mengatakan, disebutkan, karena Salamah bin Al-Aqwa yang sibu ahjaran fil bariyah, bahwa Salamah bin Al-Aqwa biasanya menancapkan atau meletakkan beberapa buah batu, ya, ahjaran, beberapa buah batu atau batu ditumpuk-tumpuk. Kalau itu batu yang kecil-kecil, kalau batu besar ya cukup satu saja, nggak perlu ahjar, ya cukup hajar saja. Tapi kalau batunya kecil-kecil ditumpuk-tumpuk menjadi agak tinggi. Fil bariyah, artinya fil bariyah ini adalah di tanah lapang, artinya di luar, bukan di dalam gedung, bukan di dalam ruangan. Fa idza arada an yusalli shalla ilaiha. Dan beliau hendak salat, maka beliau salat dengan menghadap batu-batu yang disusun itu. Demikian konfirmasi. Jadi di dalam asar ini dijelaskan bahwa la farqa baina sahari wal umran. Ya, dalam asar tersebut, asar Salamah bin Al-Aqwa, itu tidak dibedakan antara di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Wa zahirul ahadits as-sabiqah wa fi'l an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ayyid dzalika. Dan zahir hadis-hadis yang telah lalu, demikian juga perbuatan Nabi, amalan Nabi menguatkan hal ini. Ya, bahwasanya mereka tidak membedakan antara salat di dalam ruangan maupun salat di luar ruangan, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani yang lalu. Al-Allama As-Safari ini mengatakan, "I'lam annahu yustahabbu salatul musalli ila sutra ittifaqan." Ketahuilah bahwa dianjurkan untuk salat menghadap sutra berdasarkan kesepakatan ulama. Walau lam yakhsha marran, walaupun dia tidak khawatir ada orang yang akan melintas di hadapannya. Misalnya dalam kondisi sepi seorang diri, atau di dalam kamar, ya, atau di dalam ruangan, dia kunci ruangan itu, nggak ada orang yang masuk. Ya, di dalam kamar dia kunci kamar itu, tidak ada yang masuk. Nabi sendiri ketika sholat di dalam Ka'bah, ya, beliau mendekat ke sutra. Itu di dalam Ka'bah. Berarti ada riwayat disebutkan, ya, dari Bilal bin Rabah, Anas bin Malik yang menyertai Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Beliau sholat menghadap salah satu tiang yang ada di dalam Ka'bah. Itu di dalam Ka'bah. Ya. Kalau kita ada seseorang yang sholat di dalam masjid ini, dia kunci masjid itu.
nggak ada yang lewat, nggak ada yang masuk. Itu yang bolong-bolong juga ditutup lagi. Lalu dia sholat di tengah-tengah ini. Ya. Bolehkah dia beralasan, wah, saya tidak perlu menghadap sutra? Kenapa? Karena nggak akan ada orang yang lewat di hadapan saya. Nah, dikatakan oleh Safari ini di sini, walau lam yakhsamaran, walaupun dia tidak khawatir ada orang yang akan lewat di hadapannya. Khilafan li Malik, berbeda dengan pendapat Imam Malik. Wa atlaqa fil wadih, dia mengatakan di dalam kitab Al-Wadih, yajibu min jidarin aw syai'in sahisin. Wa atlaqa fil wadih, dan di dalam kitab Al-Wadih dikatakan yajibu min jidarin aw syai'in sahisin. Wa ardu sutra a'jabu ila Imam Ahmad. Wajib untuk membuat sutra berupa dinding atau sesuatu yang nampak, yang menonjol, yang yang sahih artinya adalah yang jelas. Oleh karena itu nanti dijelaskan juga bahwa hadis garis, al-khat itu hadisnya lemah. Ya, hadis itu riwayat Abu Daud tapi didhaifkan oleh Al-Albani tentang salat menghadap garis atau menjadikan garis sebagai sutra. Nah, itu hadisnya lemah. Ya, karena garis itu tidak dikatakan sesuatu yang nampak dan bisa menghalangi orang yang salat. Dan ya, membuat sutra yang jelas, yang lebar, yang tinggi, itu lebih disukai oleh Imam Ahmad. Wal itlaq afdal. Adapun memutlakkan sutra di sini adalah lebih sahih. Karena ta'lil al-mazkur mujarrad ra'yi, la dalil alayhi. Fihi ihdar bi mujarrad ra'yi al-nusus al-mujibah li ittikhadhi sutra. Wa qad sabaqa dhikru ba'daha. Memutlakkan sutra itu lebih sahih, pendapat yang lebih sahih. Adapun beralasan dengan kita katakan tidak adanya yang lewat, kemudian terhalang oleh sesuatu, atau dia sedang sholat di tempat yang sepi, atau garis sebagai sutra dan lain sebagainya, itu adalah satu pendapat logika belaka yang tidak ada dalil yang mendukungnya. Demikian. Dan itu juga dapat membatalkan pendapat nas yang mewajibkan untuk mengambil sutrah di dalam atau menghadap sutrah di dalam salat sebagaimana yang telah kita sebutkan, wa hadza la yajuz, dan itu tidak boleh. Ya, kita melaga, ya Rasul memerintahkan kita untuk menghadap sutrah, lalu kita laga itu dengan pendapat kita dengan mengatakan, untuk apa saya menghadap sutrah? Bukankah di sini tidak ada yang lewat? Ya, atau bukankah ini di tanah lapang yang luas? Ya, enggak ada yang lewat di sini, dan seterusnya. Baik. Jadi tidak boleh dilaga dengan akal dan pendapat bagi kita. Baik. Waqala Ibnu Khuzaimah ba'da dzikrihi li ba'dil ahadits allati fiha al-amr bi ittikhadhi sutrah, setelah menyebutkan beberapa hadis yang berisi perintah untuk menghadap sutrah di dalam salat, beliau mengatakan, fa hadhihi al-akhbar kulluha sihah. Riwayat-riwayat ini seluruhnya sahih. Waqad amara an-nabiyyu al-musalliya ayyastatira fi salatihi. Rasulullah SAW telah memerintahkan orang yang salat agar mengambil sutra atau menghadap sutra di dalam salatnya. Wa za'ama Abdul Karim an Mujahid an Ibn Abbas. Lalu Abdul Karim mengklaim ada riwayat dari Mujahid dari Ibn Abbas yang menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila ghairi sutra wa huwa fi fadha. Bahwasanya Rasulullah pernah salat menghadap tanpa menghadap sutra di tanah lapang, fi fadha. Namun hadis ini dhaif, ya, didhaifkan oleh Al-Albani di dalam Tamamul Minnah. Ya, dan juga di dalam buku beliau yang lainnya, beliau menjelaskan dhaifnya hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah salat di tanah lapang atau di luar ruangan tanpa menghadap sutra. Karena Arafat lam yakun biha bina'un ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di padang Arafah, itu kejadiannya, riwayat itu menyebutkan bahwa Rasulullah salat di padang Arafah tanpa menghadap sutra. Ya. Karena alasan mereka bahwasanya di padang Arafah pada waktu itu tidak ada bangunan. Yang mana Rasulullah bisa menghadap salat menghadap ke bangunan tersebut dan menjadikannya sebagai sutra. Waqad zazara sallallahu alaihi wasallam yusalli illa ila sutra. Sementara Rasulullah telah melarang salat
ya tanpa menghadap sutra. Lalu bagaimana mungkin beliau melakukan sesuatu yang beliau larang sendiri? Nah, ini adalah perkataan dari Abdul Qarin. Dia mengklaim adanya riwayat dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Namun riwayat tersebut kita katakan bahwasanya lemah, ya, didhaifkan oleh para ulama. Baik, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Qultu wa adamu wujudil bina lam yamna min ittikhadhi sutra. Ketiadaan bangunan di Arafah pada waktu itu tidaklah berarti Rasulullah SAW salat tanpa menghadap sutra. Bisa jadi beliau menjadikan sesuatu yang lain, tongkat atau batu atau sesuatu sebagai sutra beliau. Walaupun itu tidak disebutkan di dalam hadis tersebut. Namun itu tidaklah menafikannya. Ya, sama sekali tidak menafikan bahwasanya Rasulullah SAW menjadikan sutra yang lain selain bangunan atau sesuatu yang dinding atau jenisnya. Waqad waqa'a tasrih bidzalika fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, sudah ada penegasan yang lebih jelas di dalam hadis Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas menjelaskan, ya, dia berkata, yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidar. Bahwasanya Rasulullah salat mengimami manusia di Mina tanpa menghadap dinding. Ya, tanpa menghadap dinding, ya, itu bukan berarti tanpa menghadap sutra. Itu beda. Kalau dikatakan ila ghairi sutra, kita artinya menafikan sutra. Tapi kalau ila ghairi jidar, itu menafikan, ya, bahwasanya sutra yang beliau pakai adalah jidar, dinding. Boleh jadi sesuatu yang lain selain dinding, misalnya tongkat, ya, atau batu, atau pelana unta, atau dan sejenisnya. Barang-barang lain yang bisa dijadikan sebagai sutra. Nah, demikian Allah. Jadi sebagian orang yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak wajibnya sutra atau sebagai qarinah, indikasi penguat yang mengalihkan perintah-perintah menghadap sutra di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi kepada hukum mustahab adalah istidlal, pengambilan dalil yang keliru. Ya, karena penafian menghadap dinding di sini tidaklah menafikan menghadap sutra. Demikian. Baik. Jadi beda, ya, antara menafikan menghadap dinding dengan menafikan menghadap sutra. Menafikan menghadap dinding, ya, bukan berarti Rasulullah salat tanpa sutra. Wa warada anhu min tariqin akhar sahih annahu qala. Dan telah diriwayatkan juga dari jalur yang lain dan jalur itu sahih bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Rakaztu al-anza baina yaday Rasulullah di Arafat wa shalla ilaiha wal himar min wara'il anza. Aku pernah menancapkan al-anza. Al-anza semacam tongkat yang ujungnya runcing. Tongkat yang ujungnya runcing disebut anza. Itu beliau Ibnu Abbas menancapkan al-anza itu, tongkat itu di hadapan Rasulullah di Arafah. Kemudian beliau salat menghadapnya. Ya, salat menghadapnya. Wal himar min wara'il anza. Sementara keledai lalu lalang di hadapan ataupun di belakang tongkat tersebut. Jadi ini memperjelas kepada kita bahwasanya penafian salat menghadap dinding, ya, bukan berarti Rasulullah salat tanpa menghadap sutra. Beliau tetap menghadap sutra tapi bukan dinding, yaitu sesuatu yang lain. Di dalam riwayat ini disebutkan beliau menghadap al-anza, yaitu tongkat. Waqala Ibnu Turkimani, dia mengatakan la yalzam min adamil jidar adamu sutra. Ketiadaan dinding bukan berarti tiada sutra. Wala adri ma wajhu dalil fi yurad Malik ala annahu shalla ila ghairi sutra. Aku tidak tahu apa alasannya di dalam riwayat Malik disebutkan bahwasanya beliau salat tanpa menghadap sutra. Jadi dibedakan antara salat tanpa menghadap dinding dengan salat tanpa menghadap sutra. Demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimah. Jadi intinya tidak ada satu dalil pun yang bisa mengalihkan perintah wajib di sini kepada hukum mustahab ataupun mandub. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Adapun dalil-dalil yang dipakai di sini adalah dalil yang lemah, satu. Yang kedua, dapat dipatahkan dengan riwayat-riwayat lain atau diperjelas. Kalaupun sahih, ya, kalaupun kita katakan hadis itu sahih, maka itu dapat dipatahkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang lebih jelas menyebutkan bahwasanya Rasulullah salat menghadap sutra. Demikian Ibnu Fiddin.
rahimani wa rahimakumullah. Naqulu ba'da ma taqaddam, setelah penjelasan di atas, tabayyana lana biwuduh, jelaslah bagi kita semua khata'u man yusalli wa lam yastatir bi sutratin baina yadayhi. Jelaslah kesalahan orang yang salat dan tidak menghadap sutrah di dalam salatnya. Hatta walau amina mururan nas. Walaupun dia itu merasa aman lewatnya orang-orang di hadapannya. Au kana fi fadha, atau dia berada di tanah lapang yang luas. Wala farqa baina Makkah wa ghairiha fi ahkami sutrah ala al-Islam. Dan tidak dibedakan antara Makkah dan tempat-tempat lainnya di dalam hukum sutrah ini. Jadi ini berlaku secara mutlak, baik itu di Masjidil Haram maupun di masjid-masjid yang lain. Jadi di sana ada sebagian ulama yang mengecualikan, ya, Masjidil Haram Makkah, ya, di dalam hukum sutrah. Mereka katakan bahwasanya di Mekah, yaitu di Masjidil Haram, itu tidak berlaku hukum sutrah. Ya, kita katakan pengecualian ini tidak ada dalil. Rasulullah tidak mengecualikan. Rasulullah juga pernah berkali-kali salat di Mekah, di Masjidil Haram, dan tidak ada diriwayatkan bahwasanya beliau salat tanpa menghadap sutra. Dan tidak ada juga pernyataan dari beliau bahwasanya beliau mengecualikan Masjidil Haram. Kalaulah itu termasuk hukum yang dikecualikan, tentunya Nabi pasti menjelaskannya sewaktu di Mekah. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jadi Syekh Al-Albani telah membantah hal ini ya di dalam silsilah ahadits dhaifah dan maudhu'ah nomor 928, dan di dalam kitab Ahkamus Sutrah fi Makkah wa ghairiha, ya, di dalam buku yang berjudul Hukum-Hukum Sutrah di Mekah dan di luar Mekah. Beliau mengatakan, wa taqyidul murur bil darurah amrun la manduhata anhu. Mengkhususkan atau mengecualikan hukum bolehnya lewat karena darurat atau tidak menghadap sutrah karena darurat adalah suatu perkara yang tidak bisa diterima. Khususan fi halatil izdiham syadid. Khususnya pada saat izdiham, adanya kepadatan, ya, kita katakan kepadatan Masjidil Haram. Wa qad qala bi al-Hafiz Ibnu Hajar fil Fath wa Az-Zarqani wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi beliau mengatakan tidak ada pengecualian atau tidak ada pengecualian pengkhususan hukum sutrah ini, baik itu masjidnya sedang padat, masjidnya sedang sepi, di Masjidil Haram maupun di luar Masjidil Haram, hukum sutrah tetap berlaku. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian ulama ada yang menganjurkan agar sutrah itu dijadikan agak ke kiri, agak ke kanan sedikit. Ya. Istahabba ba'du ahli ilmi ayyaj'al al-musalli as-sutrah ila yaminihi qalilan. Ya, jadi misalnya ini orang yang salat, jadi ini sutrahnya, ya. Jadi dijadikan agak ke kanan sedikit. Jadi kalau ini dia menghadap ke sana, ini sutra dia seharusnya kan di depan gini ya. Nah, kata sebagian orang atau sebagian ulama menganjurkan agar sutra itu dijadikan agak ke kanan sedikit begini. Sebagian orang ada yang mengamalkannya seperti itu. Jadi dia tidak menghadap sutra persis, ya, tapi dia jadikan atau dia dia lencengkan ke kanan sedikit begitu. Nah, ini sebagian orang ada yang berpendapat seperti itu. Au ila simalihi, atau ke kiri sedikit. Yang jelas jangan lurus persis menghadap orang yang sholat. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu. Wala yastaqbiluha istiqbalan, janganlah dia menghadapnya tegak lurus. Wala dalil la yasihu fi dzalika. Namun ini tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan hal seperti ini. Wa alaihi falqul jaiz. Namun demikian ya silakan, semuanya boleh, tapi yang jelas tidak ada ketentuan harus mengalihkan ke kanan ataupun ke kiri. Sebagian orang beralasan bahwasanya itu mirip, ya, nanti ada syubhat seperti menyembah sutrah itu, ya, seperti tasyabuh dengan orang yang menyembah patung atau menyembah pohon. Ya, jadi misalnya kita sholat menghadap pohon, ya, nanti khawatirkan orang akan mengira
orang yang salat itu salat menyembah pohon. Maka kalau dia salat menghadap pohon, maka hendaklah dia jadikan pohon itu agak ke kanan atau ke kiri. Ya, kita katakan tidak ada dalil memang, ya, tidak ada dalil. Walaupun kalau dia lakukan seperti itu juga tidak mengapa, kata beliau di sini. Wa alaihi falqul jaizun. Boleh. Ya, namun tidak ada dalilnya. Ya, apabila dia tetap menghadap tegak lurus ke pohon itu, ini juga tidak mengapa. Dan itu asalnya seperti itu. Asalnya seperti itu. Ya, jadi tidak ada dalil yang mengharuskan kita untuk ke kanan ataupun ke kiri. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ya, nah demikianlah ini 2 poin berkaitan dengan kesalahan di dalam sutrah ya. Nanti akan kita lanjutkan poin yang berikutnya, yang ketiga berkaitan dengan miqdar sutrah al-mujzi'ah. Sutrah yang dinyatakan sah sebagai sutrah. Berapa ukurannya? Apa kriteria dan ketentuannya? Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, termasuk juga nanti akan dijelaskan kelemahan hadis yang menjelaskan bolehnya menarik garis al-khat sebagai sutra. Garis sebagai sutra. Nah, sebagian orang yang salat dengan sajadah, atau sajadah, dia mengira bahwasanya sutranya itu ya sajadahnya itu. Yang petak dia itu, lapak dia, nah itulah dia sutranya. Jadi sutranya itu ujung yang ada rumbai-rumbainya itu sutranya. Itu bukan sutra. Kalaupun kita pakai sajadah, ujung sajadah itu bukan sutra. Tetap dia harus pakai sutra. Kalau dia sholat dengan menggunakan sajadah. Wallahu. Baik. Nah, bagaimana yang kita singgung kemarin, bahwasanya masalah ini masalah yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Masalah sutrah ini. Ya, ini tidak tidak terlepas dari kelalaian kaum muslimin untuk mengajari anak-anak tentang pentingnya sutrah. Ya. Jadi kalau kita lihat para salaf dahulu, ya mereka mengajari anak-anak sejak dini untuk apa? Untuk tidak lewat di hadapan orang yang salat. Ya, untuk tidak lewat di hadapan orang yang salat dan salat dengan menghadap sutra. Itu seharusnya sejak dini itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Karena ini kebiasaan. Orang-orang yang biasa tidak menghadap sutra, maka dia refleks saja begitu habis duduk masuk masjid Allahu Akbar tanpa terpikir untuk menghadap sutra. Karena sudah demikianlah sejak kecil dia amalkan. Jadi untuk merubah kebiasaan, ya, itu susah. Jadi harus dibiasakan sejak kecil, sejak anak-anak, ya, untuk salat menghadap ke sutra dan tidak tidak lewat di hadapan orang yang salat. Ya, khususnya orang yang salat menghadap sutra. Nah, demikian itu sedikit. Rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan. Ya. Ya. Apa? Oh, di sutra itu di depan, bukan di. Ya, jangan praktekkan di situ. Ya. Enggak berdiri coba. Nah, ya. Ada 2 orang berarti, ada 2 orang. Coba satu orang bantu. Gimana? Ah, itu orang salat. Nah, jadi gak maju. Jadi dinding samping itu bukan sutra. Dinding samping sana itu bukan sutra. Dia harus tetap juga maju menghadap. Iya, sutra. Iya. Maju ke depan, mendekat. Kalau itu dalam jangkauannya ya. Nanti kita jelaskan juga. Ya, perintah untuk maju itu hadis asar ya dari Imam Malik, dari para salaf tentang mendekat sutra dengan berjalan mendekati sutra. Dan juga hadis Umar tadi ya, itu zahirnya beliau menarik tengkuk dan mendekatkannya itu berjalan ya untuk mendekati sutra tersebut. Nah, demikian pula dinding itu bukan sutra, dinding samping.
itu bukan sutra. Dinding yang ada di samping kita bukan sutra. Sutra itu ada di hadapan. Nah demikian. Ya sama aja orang yang di tengah ini, kemudian dia tutup semua, dia sholat di tengah ini, nggak ada yang lewat. Jadi bukan masalah nggak ada yang lewat, ya. Nggak ada yang lewat yang kita nampak, ya nggak nampak kan banyak yang lewat. Yaitu setan, gitu, jin. Nah. Ya. Dia dekat begitu. Ya kalau di segi bahasa nggak melintas dia, melintas itu artinya memotong gitu. Nah, ya. Ya ngerti kita. Misalnya ini orang sholat. Nah ini orang yang tadi ya, dia jalan masbuk. Ini ceritanya masbuk. Berarti dan dia nggak ada sutranya. Dia nggak mau ngambil sutra baru. Kan sutranya sutra imam kalau sholat jemaah ya. Nah, masbuk dia nggak ambil sutra lagi. Jadi blong dia. Mungkin dinding terlalu jauh kan begitu ya. Nah, dari orang yang dari saat pertama itu datang jalan begini, jajar dengan orang ini, orang yang sholat ini, ya, begitu. Jadi dia jalan gini, jalan sejajar gini kan, nah ya, baru berhenti duduk di sini, jadi sutra dia. Jadi sutra kawannya. Ya, walau alam. Ya memang kalau di dalam hadis yamur itu seperti ini. Apakah ini juga dikatakan yamuru? Hah? Kalau dia tidak pakai sutra, ya para ulama mengatakan ya batas sujudnya, begitu. Batas sujud, ya, kira-kira sujud dia gini kan? Nah itu dia. Nah, ya kalau dia nggak pakai sutra. Ya. Sampingnya, kalau sampingnya enggak lah. Kalau di sampingnya enggak. Kalau di depan dia gini, kemudian nanti menjauh ini. Menyamping gimana? Dari sampingnya gini. Yang depannya pergi gitu. Oh, yang depannya ini bangkit, kemudian samping. Ya nggak apa-apa kalau dari samping nggak apa-apa. Nah, kalau dari samping nggak apa-apa, tidak masalah. Yang masalah itu melintas seperti itu. Iya itu tadi karena satu dia tidak diminta untuk jadi sutra. Nah, jadi dia tidak ada hak orang yang sholat itu untuk menahan apabila dia tidak memintanya. Kecuali dia minta sebelum sholat, fulan antum duduk sini jadi sutra. Maka itu nanti ada juga penjelasannya bahwa ya itu tidak boleh. Ya antum jadikan sutra orang itu kalau itu kondisi tidak mendesak. Ya kondisi tidak mendesak. Artinya masjid tidaklah penuh, ya. Kecuali masjid penuh ya itu wajar ya. Kalau nggak dapat tempat lagi di depan, orang akan sholat di belakang dan seterusnya. Sholat sunat misalnya. Ya tapi kalau misalnya masjid tidak penuh, lalu antum sengaja menahan seseorang untuk dijadikan sutra hingga dia keberatan atau merasa tidak enak, ya dijadikan sebagai sutra maka bisa jatuh hukumnya makruh. Ya kita menjadikan seseorang sebagai sutra tanpa izinnya, tanpa kerelaannya. Demikian. Allah.
Nah. Jika laki depannya udah kosong, kalau bicara nanti jadi 3 orang atau 3 orang itu gimana cara kondisi seperti itu? Ya. Kita angkat di dalam sana itu. Ya diangkat lah, diambil. Diambil dulu, diangkat kacamatanya. Iya, bukan hanya dipijak, hilang, kita juga hilang. Hilang, handphone di situ, ada kunci di situ kan gitu ya. Ya bisa jadi waktu sholat jatuh kunci itu kan gitu ya. Kemudian dia maju ke depan, kunci di belakang. Assalamualaikum, assalamualaikum, Honda hilang kan gitu. Ya jadi diambil lah barangnya, dia maju ke depan. Gitu. Nah nanti ada ketentuannya, yaitu berapa langkah yang boleh dilakukan untuk mencapai sutra. Ya di mana di sana ada ketentuannya. Di sana terlalu jauh, dia di belakang itu. Dia terpaksa melangkah beberapa langkah. Ya. Terlalu jauh untuk dijangkaunya, maka dia tidak perlu bergerak. Bila dia tidak menemukan sutra kanan kiri atau di depannya. Jadi mencari sutra itu sifatnya luas, bukan hanya di depan. Dia bisa ke samping, kanan, kiri, atau ke belakang. Ya, misalnya kita katakan dia masuk, ternyata tiang di belakangnya. Dia bisa gini, ini tiang. Nah dia di sini, ya dia di sini. Sementara dinding jauh. Nah ini kondisinya. Maka dia bisa atrek ini. Jadi bukan harus maju, mundur pun boleh. Ketentuan melangkah, ya nanti sebenarnya di sini yaitu melangkahnya melangkah biasa. Ya. Ada yang mengatakan melangkahnya yaitu dengan satu langkah, ya, tidak berturut-turut, ya agar tidak jadikan sebagai satu perbuatan di luar sholat yang dilakukan berturut-turut. Ya tapi rajihnya tidak mengapa kalau dilakukan berturut-turut, karena itu termasuk bagian sholat, perbuatan sholat yang boleh dilakukan. Seperti misalnya antum ada ular, antum boleh bunuh, walaupun memukulnya harus lebih dari 3 kali. Begitu kan? Gak mungkin sekali pukul gini nggak mati dia. Gitu. Boleh. Itu untuk satu maslahat di dalam sholat. Itu yang tidak boleh. Gerakan berturut-turut itu adalah gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Nah, sia-sia. Nah demikian. Jadi misalnya bermain-main dengan kaki kan gitu ya. Ini itu kan nggak ada kaitannya dengan sholat. Tapi kalau mendekati sutra, ya atau mau membunuh sesuatu, melawan, menghadang orang yang akan lewat, itu kadang-kadang kan ya gerakannya juga lebih dari 3 kali. Karena seperti para ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan gerakan 3 kali berturut-turut dapat membatalkan sholat. Hingga mereka, saya masih ingat, ya ada dulu Ustaz waktu masih kecil-kecil dulu. Kalau sakit Allah wali mana nggak boleh goyang-goyang gini. Gitu ya. Kalau goyang-goyang gini lebih dari 3 kali batal katanya. Nah itu tidak seperti itu. Jadi tidak mutlak maksudnya ya. Tidak mutlak gerakan 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Ya di sana ada perbuatan-perbuatan yang walaupun berturut-turut tidak membatalkan sholat. Jadi rajinnya kalau dia mau melangkah selangkah boleh. Dan kalaupun dia melangkah tutup dia nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat. Insyaallah. Memang ada kondisi darurat yang memang kita dibolehkan untuk dilihat dalam sholat. Umpama dia kami kita, kita mau keluar di semua itu. Apakah dalam kondisi seperti ini? Ya tentunya itu khilaful urfi ya. Orang yang menjadikan batang tiang pintu itu sebagai sutra itu khilaful urf. Artinya sesuatu yang Nah kalau dia sholat tanpa menghadap sutra, itu tidak ada hak dia untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya. Enggak. Yang berdosa itu kalau dia ada sutra, lalu kita lewat di di depannya. Iya, lebih bagus. Jadi kita ke sutra lebih bagus. Nah, itu solusinya. Atau dari sutra. Ya, lebih susah lagi kalau dijadikan
Tiang pintu itu begitu terapin gitu. Lompat dari atas itu. Ya dari belakangnya atau dari apa? Ya, mungkin bisa terjadi waktu misalnya padat masjid, ya terpaksa orang di situ kan gitu ya. Ya jadi kalau orang itu sudah menghadap sutra, hak dia antara dia dan sutranya itu tidak boleh diganggu juga. Antum bagus nunggu 40 tahun daripada lewat di hadapan antara dia dan sutra. Itu kira-kira demikian. Nah, ya. Apa? Nah. Ya ada ancamannya, ya ada ancamannya, kepalanya ataupun bentuknya akan dirubah menjadi bentuk himar. Ya mengenai sah atau tidaknya salat orang yang mendahului imam, ya para ulama mengatakan itu bukan syarat salat ya, artinya itu wajib, ya. Wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu, itu wajib. Nah kalau dia melanggar wajib ini apakah batal salatnya? Para sebagian mengatakan tidak batal salatnya. Ya, salatnya tetap sah. Ya, tapi dengan dosa. Begitulah kira-kira. Ya. Dan ada ancamannya. Ya, seperti yang disebutkan. Baik. Anak-anak kalau itu kan imam, sutra imam. Kalau salat berjamaah itu sutra yang berapa? Sutra imam. Jadi kalau imam sudah menghadap sutra, maka ya cukup bagi yang lainnya. Yang lainnya nggak perlu ngambil sutra. Maka boleh melintas di saf, ya di saf pertama, 2, 3 dan seterusnya dalam salat berjamaah. Dari tempat kosong atau melintas nggak apa-apa. Karena sutra makmum adalah sutra imam. Nah, ya imam selesailah. Apanya? Ya sampai selesai salat berjamaah bersama imam. Imam assalamualaikum selesailah. Habis sutranya. Nah, bagi makmum yang masbuk, dia harus cari sutra. Nah, setelah imam selesai, ya demikian. Batasnya salam. Ya, semua kaitan salat dengan imam itu batasnya salam. Setelah salam selesai, enggak salah kaitan dengan imam. Enggak ada di situ. Tapi di sini dalam kurung yang dimaksud adalah setan. Enggak ada ya. Sebetulnya gimana? Hakikat apa? Hakiki. Iya, hakiki. Wanita haid maksudnya wanita balik, wanita yang sudah haid maksudnya. Nah, kemudian anjing hitam dan keledai. Ya. Ya artinya apa? Ya benda itu yang lewat begitu. Jadi pada bilang dia berpendapat dalam kurung yang dimaksud adalah setan. Nah, itu kan yang Enggak ada. Di sini enggak ada, artinya enggak ada. Ya. Mungkin sebagian orang yang ini syubhat bagi sebagian orang khususnya yang mendahulukan akal. Mereka mengatakan bagaimana mungkin Nabi menyamakan antara keledai wanita balik dengan keledai dan anjing hitam. Ini keberatan sebagian orang, bahkan mendoifkan hadis ini karena mereka mengatakan hadis ini pelecehan terhadap wanita. Masa wanita disamakan dengan keledai dan anjing hitam? Ini perkara yang kita katakan tidak bisa masuk dalam logika ta'budiyah. Perkara-perkara ta'budiyah yang enggak bisa kita kita akal-akali. Ya. Kenapa kentut enggak harus istinja? Padahal lebih bau daripada buang air kecil kan gitu. Ya tapi enggak bisa diukur dengan itu kan gitu. Mana bau, buang air kecil atau kentut?
Kenapa nggak dicuci? Jadi nggak bisa, itu ta'abudi. Ya, seperti di sini juga. Kenapa wanita balik lewat itu bisa batal, sama seperti keledai dan anjing hitam? Ya kita kan ini ta'abudi. Ya seperti itulah dia. Satu makna hikmah yang illah yang tidak bisa kita selami dengan akal kita. Begitu. Bukan artinya Nabi menyamakan antara wanita, keledai dan anjing hitam. Beda. Itu tidak merupakan satu kelaziman hingga menolak hadis ini. Nah, sebagian orang-orang jil itu menolak hadis ini karena dianggap hadis ini melecehkan kaum wanita. Karena disamakan wanita dengan keledai dan anjing hitam. Saya katakan, saya tanya dulu kepada mereka yang menolak hadis ini, mana yang lebih buruk? Anjing hitam, keledai atau babi hitam? Hah? Saya tanya dulu, mana yang lebih buruk dalam pandangan antum? Hah? Babi hitam, babi hitam lagi ini. Mana lebih buruk, babi hitam atau keledai? Nah, sekarang babi hitam lewat di hadapan antum, batal nggak sholat? Tidak. Kenapa? Gak ada dalilnya. Ya sholat aja lah terus gitu. Wah ini babi ini. Enggak, ta'abudi ini. Gak bisa kita akal-akali kan gitu ya. Nah demikian. Kalau demikian ukurannya berarti kita katakan bahwa babi hitam atau babi merah, babi putih lebih mulia daripada keledai kan gitu. Kenapa? Karena dia lewat nggak batal sholat. Keledai lewat batal sholat. Nggak bisa. Semua orang tahu bahwasanya ya, keledai itu halal. Sebagian keledai halal kan begitu ya. Babi, apapun warnanya tetap haram. Tapi kalau dia lewat gak batal. Kenapa? Jadi itu ta'abudi, nggak bisa di. Ya bagus itu diingatkan tentang satu mungkin penerjemah itu juga yang agak risau hatinya dengan hadis ini begitu. Karena sebagian orang aklani itu risau dengan hadis ini. Iya. Gimana ya? Ini yakfa, membatalkan. Yakfa itu memutus. Ya. Terus salah dia keliru menyimpulkan. Itu hasil kesimpulan dia sendiri gitu. Salah. Dalam tawaf. Ya. Itu salah pasti yang tawaf atau yang juga. Karena itu orang tawaf maka ada tawaf. Dia sudah suka dengan kakaknya atau bapaknya siapa gitu. Nah, itu termasuk lewat ya, ini sebagian jemaah haji ada yang keras kepala. Keras kepalanya gini. Ya sudah tahu tempat itu padat, kondisinya padat. Dia memaksakan diri sholat makam Ibrahim itu pengertian dia harus di belakang makam itu persis. Padahal para ulama mengatakan kalau tidak memungkinkan maka di mana saja di Masjidil Haram itu boleh kita lakukan sholat di belakang makam Ibrahim. Nah itu dia. Jadi kita katakan ini harus mengerti. Gitu. Ya, orang-orang yang di situ yang mengerjakan haji harus mengerti. Jangan dia paksakan sholat khususnya pada waktu ramai ya. Sebagai jemaah itu desek-desekan gitu sampai nggak bisa ruku. Itu bukan darurat. Hingga dia nggak ruku. Rukunya di punggung Iya di punggung orang gitu. Padahal
Padahal dia punya sholat tempat lain yang dia bisa ruku dan sujud dengan normal. Lalu dia paksakan, nah ini salah. Ya hingga terjadilah banyak pelanggaran seperti ya, orang sedang ramai tawaf di situ kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi itu lebih kepada kesalahan orang yang sholat. Karena dia bisa pilih tempat yang lain, tidak di situ. Dan ya tentu orang tawaf itu nggak bisa dihalangi kan begitu ya. Dia tawaf di situ. Tapi orang yang sholat kurang ngerti, dipaksakan juga sholat di situ. Ya, memang agak apa namanya? Ya kalau bisa kita hindari tidak apa namanya. Kalau dia pakai sutrah kita hormati sutrahnya. Tapi kalau dia nggak pakai sutrah ya kita lewati lepas dari apa namanya tempat sujudnya itu. Nah demikian. Dan muskil juga dalam kondisi yang sangat padat dan memang nggak bisa terkontrol lagi kan gitu ya. Ya kadang-kadang ya libas aja begitu ya. Nah, dalam hal ini yang harus mengerti itu orang yang sholat. Jangan dia paksakan di lintasan tawaf itu dalam kondisi ramai. Khususnya pada waktu ibadah, pada waktu tertentu ya. Itu nggak akan mungkin kita sholat di belakang makam Ibrahim itu. Nah dalam hal ini nggak perlu dipaksakan sholat di situ. Sebenarnya sudah ada fatwa, sudah dianjurkan, dihimbau lagi oleh para ulama untuk tidak memaksakan sholat di situ. Tapi ya itu tadi kita katakan sebagai jemaah haji itu keras kepala. Nggak afdal katanya, nggak apa namanya, nggak masuk. Macam orang mau takbir itu nggak masuk gitu niatnya. Katanya ini tahun sekali apa namanya sekali seumur hidup kan. Kalau dipaksakan di situ, jadi tidak tidak perlu. Dan kalau nggak bisa dia bisa di lantai 2, lantai 3 atau tempat lain. Masih banyak tempat kosong sebenarnya yang dia bisa sholat apa namanya di belakang makam. Kalau kondisinya sepi, memungkinkan dia memang ya di situlah dianjurkan kan begitu ya, sholat di belakang makam. Tapi kalau nggak memungkinkan, di mana saja di dalam Masjidil Haram itu boleh kita mengerjakan sholat di belakang makam. Sholat sudah tawaf dua rakaat. Demikian. Ya. Yang sedihnya itu sampai nggak ruku nggak sujud dia, dipaksakannya juga sholat di situ. Itu kan nggak sah sholatnya itu. Orang-orang pernah ditanyakan nggak sah sholatnya. Karena dia tidak dalam kondisi darurat sekali hingga dia membatalkan ataupun mengorbankan ruku dan sujudnya. Gak bisa ruku, gak bisa sujud. Jangan kan apa namanya sujud ruku aja nggak bisa. Kalau gitu sujud, penyetlah kepalanya, mati pun bisa dia. Gak bangun lagi ya. Apa? Kalau gimana? Ya kalau kondisinya tidak memungkinkan, nggak ada pilihan ya, gimana kan gitu ya? Ya seperti dia. Gimana? Dia sholat gitu. Kalau diikomatkan sholat maka tidak ada kegiatan lain kecuali ikut sholat bagaimanapun keadaannya. Begitu. Iya, itu masalah di Masjidil Haram. Itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dielakkan. Ya, nggak bisa dielakkan itu. Ya satu ya memang ya susah. Sebenarnya itu kondisi kita katakan darurat. Kenapa? Karena seharusnya tidak seperti itu. Tapi kebanyakan jemaah haji itu tidak mengerti. Ya ini makanya darurat bagi kita. Iya. Iya, makanya kita katakan. Ya. Iya, kondisinya darurat. Ya, itulah makanya kita katakan kondisinya darurat. Nah, darurat bagi kita. Ya, kenapa? Susah untuk jemaah apa namanya? Dalam kondisi jemaah haji padat itu memang susah. Kecuali semuanya paham. Nah, itu dia. Itu lain cerita. Kalau semuanya paham, nggak akan terjadi seperti itu. Nah, perempuan ada tempatnya kan gitu ya. Tapi kan kondisinya memang susah. Ya, susah. Susah. Ya, susah. Maka kalau tadi
untuk sholat fardu, dimanapun kita, di atas tangga, pernah lihat orang di atas tangga dia, ya isyaratlah rukuk sujudnya, isyarat rukuk sujudnya, rukuk sujudnya nggak bisa dia nyumplit tadi ya, di tangga itu dia, rukuk masih bisa, sujud nggak bisa, sujudnya ya isyarat dia, itu kalau sholat fardu, yang demikian, Allah. Baik, ada lagi yang tanya? Ya. Hah? Ya. Ya. Pakai kursi. Kalau seorang sholat pakai kursi dan dia berada di tengah-tengah shaf, itu tidak memutus. Iya, ya, itu kondisi ya namanya dia uzur. Ya, sebagian orang ada kondisi uzur, dia sholat dengan memakai kursi, dia masuk dengan kursinya, baik itu kursi roda ataupun kursi biasa, itu tidak memutus shaf. Nah, Allah. Ya, ada lagi? Ada. Nah, lewat dia satu, dia nggak ada hak untuk melarang kita lewat. Ya, nggak ada masalah selama tidak lewat di hadap antara dia dan tempat sujudnya. Nah, demikian. Dan dia nggak ada hak untuk mencegah, karena yang diperintahkan Nabi untuk Hah? Iya. Tapi jangan di depan antara tempat sujudnya itu ya. Iya, iya. Maksud kalau qatil itu melawannya, menolak dengan ditahan dengan keras sehingga dia tahu bahwasanya dia ya. Hah? Ya, sebenarnya itu tadi. Ya, apa namanya? Perlu juga di apa namanya? Disebarkan apa namanya? Larangan melintas di depan orang yang salat. Nah, ini masalah besar sebenarnya. Ya, iya. Iya, enggak batal. Ya, kewajiban kita jalankan, kita cegah. Sebagian realnya di lapangan, walaupun sudah kita cegah gini, lewat juga dia. Kadang-kadang dia ngomel pak gitu, macam masjid milik kau aja katanya. Pernah? Di Masjidil Haram. Iya, itu pendapat sebagian ulama memang saya sudah bisa. Cuma ya, tadi kan sudah disebutkan ada perbedaan pendapat. Tapi di sini Syekh Albani ada bukunya. Buku Syekh Albani yang berjudul Ahkamus Sutrah fi Makkah wa Ghairiha.
Jadi beliau condong kepada pendapat bahwasanya larangan melintas di hadapan orang yang sholat itu berlaku juga di Mekah dan di tempat-tempat lain. Ada. Cuma di sini dikuatkan pendapat beliau, pendapat gurunya, itu pendapat Syalbani. Wallah. Hah? Kalau orang yang sholat, membaca beberapa sholat dia begini. Itu apa Islam? Ya, dia ikut sholat. Ya, nggak apa-apa, memutus sholat. Enggak memutus sholat. Anak-anak yang masuk di kelas-kelas orang dewasa tidak memutus sholat. Iya, itu tidak memutus sholat. Tidak. Sampai para ulama mengatakan kalau antum sholat maghrib dengan orang yang sholat isya, bagaimana itu caranya? Antum sholat maghrib di belakang orang yang sholat isya. Pas rakaat ketiga ada dua pilihan. Antum tasyahud lalu salam, atau antum menunggu ikut tasyahud bersama imam pada rakaat keempat, kan gitu ya. Ini ada dua opsi, dua pilihan. Yang pertama antum tasyahud kemudian salam. Yang kedua antum menunggu sampai imam tasyahud. Ya, kita bicara tentang memutus sholat. Dalam dua kondisi ini jelas kita tidak ikut dengan mereka, kan gitu ya. Nah, itu tidak memutus sholat. Walaupun keberadaan kita tidak bersama mereka lagi. Tapi kita tidak memutus sholat. Keberadaan kita di sini tidak memutus sholat. Demikian juga anak-anak yang memang ikut sholat, walaupun sholatnya nggak sah, gitu ya. Atau ada seorang yang kondisinya misalnya ya, ada seorang yang kentut. Kita tahu orang ini kentut gitu, tapi dia tidak memutus sholatnya, dia terus sholat gitu ya. Tapi bau kecium. Berarti ada yang nggak sah di sholatnya. Tapi dia terus aja, apa putus sah? Enggak putus. Walaupun dia enggak membatalkan sholatnya. Ya terus ikut sholat sampai selesai kan gitu. Hah? Ya tidak menyambung sholat. Ya putus. Bagaimana yang putus ini? Hah? Kalau sebenarnya ada dua kondisi, dia sengaja memutus, itu tidak sah. Orang yang sholat di belakang sendirian, sementara dia masih ada tempat di depan, maka dia harus mengulang sholatnya. Begitu dia. Orang yang memutus sholat ya, artinya ada tempat kemudian dia buat sholat baru atau sholat yang lain, nah itu tidak sah, dia harus mengulang sholatnya. Begitu. Tapi kalau kondisinya ada orang yang seperti itu tadi, ada orang yang batal sholatnya atau tidak sah sholatnya, kemudian dia nggak bisa digeser dia, nggak mungkin kita keluarkan dia gitu. Sah, artinya orang-orang yang seperti ini keberadaannya di dalam shaf itu tidak memutus shaf. Ada sebagian orang, anak-anak disuruh ke belakang. Kenapa? Ini memutus shaf. Belum sunat, ya belum sunat. Apa? Nah, ya itu bukan alat baik. Ya itu saja ikhwan fillah ya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.